termasuk ikhlas niku punah. Sebab wis apa melepaskan makhluk punah. Enten malih. Nah, Imam Ghazali mengupas ikhlas itu menjadi beberapa lembaran. Begitu detailnya, tapi ya begitu sulitnya. Sehingga orang yang sholat, orang yang beribadah, itu seolah-olah itu sudah, kan seperti kita ini. Kadang kan gini, orang sholat di masjid, tapi lama-lama dia menjadi, wah saya sholat di masjid ini berarti saya pamer nih, biar dilihat oleh orang-orang kalau saya ahli jamaah. Akhirnya kalau begitu saya tak sholat di rumah saja, biar tidak dianggap oleh orang-orang kalau saya pamer. Bayangan kita, orang yang sudah punya anggapan seperti ini seolah-olah ini kan sudah ikhlas, karena sudah menghindari riak tadi. Tapi ini bukan ikhlas. Karena apa? Dia meninggalkan jamaah ini tadi juga karena orang. Itu loh maksudnya. Juga karena orang, bukan karena Allah. Makanya termasuk yang digambarkan ikhlas itu gambaran seperti apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali. Orang yang berjihad lillahi kalimatillah, kalau nanti mati syahid, jihadnya itu juga merupakan ibadah yang besar. Tapi suatu ketika Sayyidina Ali ini ketika berperang sudah bertemu dengan musuh, saling hantam. Ini tiba-tiba Sayyidina Ali itu diludahi oleh musuhnya. Diludahi oleh musuhnya. Karena merasa diludahi ini, Sayyidina Ali ini sudah kemudian menguasai medan, tinggal membunuh saja. Sudah gampang ini, sudah tinggal bunuh saja. Tapi kemudian pedang Sayyidina Ali dijatuhkan, tidak jadi mau. Kenapa? Karena Sayyidina Ali kemudian sadar, kalau saya teruskan saya membunuh musuhku ini, berarti bisa jadi saya membunuh dia bukan lagi lillahi kalimatillah, tapi karena saya emosi sudah diludahi. Nah, seperti itu gambaran. Nah, mana nujurono mangel. Mulane jangankan kok kita. Imam Ghazali itu sampai dawuhnya, andai saja ada orang sepanjang hidupnya itu baru bisa ikhlas satu kali saja seumur hidupnya, itu sudah hebat. Itu yang diungkap oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, sampai begitu. Itu Imam Ghazali yang mengatakan apa meneh awake dhewe. Ada pertanyaan lain? Oke. Ketika sebuah amal itu tanpa ikhlas, bagikan kerangka kemauan boten gunanipun, boten manfaatipun. Menapa ketika suasana hati niku boten ikhlas, terus awak dhewe niku mboten usah ngamal ngoten mawon. Kenapa mboten enten gunane? Niku mungkin wonten baptis lintu ingkang supados tetap beramal. Ini perlu dipun jelaskan boten. Nomor kali pun syirik yang ditimbulkan oleh karena gak ikhlas. Niku apakah termasuk syirik ingkang boten dipun ampuni dening Gusti Allah? Matur nuwun. Untuk menggambarkan
Kira-kira bisa kita ilustrasikan ngeten. Misalnya kita menguji kepatuhan seseorang. Kepatuhan seseorang, ada 2 orang misalnya. 2 orang kita perintahkan. Dia dari rumahnya, kamu berdua sekarang juga datang ke rumah. Misalnya begitu. Nah, dalam 1 jam harus sudah nyampe. Satu contoh, ini biar mudah untuk menggambarkan. Kemudian setelah lewat 1 jam, ternyata 2 orang ini sama-sama tidak datang. Sama-sama tidak datang. Ketika ketemu kemarin, kenapa kamu tidak patuh dengan perintah saya? Kok nggak datang? Yang satunya menjawab, saya sudah berangkat, tapi di tengah jalan saya ada halangan. Satunya lagi ditanya, kenapa kamu tidak datang? Saya ada di rumah. Kira-kira nilainya lebih baik mana? Nah, berarti asumsi kalau seandainya beramal itu tidak ada ikhlas, sehingga tidak ada manfaatnya, ya, sehingga tidak ada manfaatnya, itu kemudian diasumsikan kalau begitu sekalian aja tidak usah beramal, itu berarti salah. Terbukti ini tadi ilustrasi. Makanya sampai ada khilaf ulama dalam kaitannya, dalam kaitan usul fikih, ya, dalam kaitan usul fikih itu. Apakah bisa? Apakah mungkin Allah itu taklif bil muhal, mentaklif manusia dengan sesuatu yang muhal? Ini kemudian terjadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan tidak mungkin, ada yang mengatakan ya bisa. Nah, karena hal yang muhal kan tidak mungkin dikerjakan, kenapa ditaklif oleh Allah? Nah, itu yang dilihat nanti, dia ada gerakan enggak? Ada gerakan enggak? Gitu. Seperti halnya orang mulja itu tadi, orang yang mulja, orang sudah terpepet, orang yang jatuh dari atas, kalau dia terus di bawah, ini akan jatuh pada orang sehingga berakibat mungkin kematiannya. Tapi kalau dia agak berusaha menggeser, bisa jadi dia mungkin mati sendiri, orang lain selamat. Orang lain selamat. Maka mulja yang begitu jatuh kemudian dia sudah diam saja. Padahal kalau orang jatuh ini kan dia sulit kan menghindari. Makanya kalau dia sudah ada kemampuan untuk bergerak, tentang hasil dan tidaknya itu nanti. Tapi ini ya dinilai, dia ada niatan untuk berusaha menghindar apa enggak. Kalau enggak ya berarti sama dia dengan membunuh. Tapi kalau dia memang sudah ada niatan untuk apa itu, untuk menghindar, berarti memang benar dia tidak membunuh. Itu maka ada penilaian seperti itu juga. Intinya betapapun, makanya di dalam syariat itu ada derajat minimal. Derajat minimal itu adalah dia yang terpenting sudah memenuhi syarat dan rukun. Karena syarat rukun inilah yang menentukan amalnya itu sah apa tidak. Ketika amal itu sah, berarti dia dianggap sudah lepas dari tanggung jawab amal. Tapi ketika amal itu belum sah, maka meskipun dia sudah mengerjakan, itu sama halnya dia belum mengerjakan amal. Maka di sini termasuk fungsinya. Jadi walaupun nanti amalnya tidak diterima, minimal beban kewajibannya sudah gugur, sudah dia kerjakan. Orang kafir itu kan ketika mau sholat, ketika mau puasa, ini kan dihukumi tidak sah semua, dihukumi tidak sah. Tetapi besok di akhirat, orang kafir ini juga akan dihukum karena dia meninggalkan sholat, karena dia meninggalkan
puasa, zakat, dan seterusnya. Karena itu, padahal kalau dia kerjakan, tidak sah. Nah, itu kan sama dengan itu. Nah, makanya gampangan ini kok ada niatan enggak dia itu untuk patuh, ngoten maksudnya. Minimal untuk menggugurkan beban kepatuhan ini saja. Nah, itu syarat minimal. Tapi syarat ke atasnya lagi tentang amal itu kemudian nanti lolos seleksi apa enggak, yaitu nikah ikhlas tadi. Ampun, bisa dipahami ya? Terus yang kedua masalah syirik yang di dalam kaitan amal ini tadi. Iya. Memang banyak keterangan yang menyebutkan bahwa syirik itu merupakan salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi bukan termasuk ini. Bukan termasuk yang ini. Karena syirik yang ada yang di sana itu sampai bisa melepas keislamannya. Kalau ini tidak, Islamnya masih tetap ada. Tapi dia belum murni dalam beramal karena masih ada dualisme ataupun lebih daripada itu. Jadi ada nilai, ada ganda tujuan masih ada. Makanya itu dinilai syirik. Ampun. Enten malih. Nyuwun sewu Gus. Nyuwun pencerahan saking wonten halaman 3. Ya. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Kami di sini seolah-olah kok jamak gitu, nyuwun pencerahan. Itu merupakan salah satu gaya bahasa yang fasih, gaya bahasa yang balik. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu nanti masuk dalam ranah balaghahnya. Dengan mengatakan seperti itu lebih balik. Kenapa? Karena sebenarnya yang berbicara satu, tapi memakai bahasa plural, bahasa jamak. Karena begini, satu, ini kadang-kadang nilainya lebih daripada 2, 3. Karena ampuhnya satu, maka satu ini nilainya seolah-olah 3 atau lebih banyak lagi. Itu. Jadi karena itu, makanya kalau dalam bahasa tasrifnya disebut mu'adzam nafsah. Mu'adzam nafsah, yang diagungkan dirinya. Namun itu rahasia bahasa itu namanya. Ketika kita bicara atau mendengarkan masalah ikhlas naik ke riya dan seterusnya, ketika secara pribadi mungkin sedikit agak bisa mana. Namun yang bicara ini adalah pertama pada ikhlas dulu, seorang pimpinan atau tokoh yang mungkin memang harus diutarakan termasuk keberhasilan dan lain sebagainya. Kemudian misalkan satu lembaga dia berhasil mengumpulkan ini, padahal ini niatnya bukan riya, juga bukan berarti kurang ikhlas. Kemudian yang paling benar seorang pimpinan atau tokoh itu kalau nanti matur pada bawahannya ini dengan jalan bagaimana biar nanti tidak kecaplatan riya atau tidak ikhlas. Tolong ini dijelaskan. Jadi ngeten, ini yang dipermasalahkan berarti menceritakan apa yang sudah diamalkan, ini kan? Apakah ini cerita dia tentang amalnya? Ini apakah ini termasuk riya? Apakah bukan? Intinya ini bukan pertanyaan ini. Jadi ngeten,
kita menceritakan apa yang sudah kita perbuat, ini ada dua arah. Bisa jadi itu tahaddus bin nikmah. Dalam Al-Qur'annya juga disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan tentang nikmat Allah itu. Ada perintah itu juga. Tapi satunya ada larangan lagi untuk kita nggak boleh riya, pamer. Sebenarnya tentang tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat yang kita rasakan dengan pamer, ini bedanya tipis sekali. Tipisnya makanya di hati. Makanya seperti tadi, makanya kita tidak bisa menilai orang itu apakah itu dengan dia bercerita itu ikhlas apa enggak. Kita sulit untuk bisa menilai, memastikan itu. Ya. Kalau misalnya dia maksud dan tujuan bercerita itu sebenarnya tidak ingin mengungkit-ungkit apa yang telah dia kerjakan, tetapi tujuannya adalah memberi semangat. Nah itu kan berarti ini tidak lagi riya kan? Tidak lagi riya. Tapi apakah betul dia itu tujuannya apa itu? Tujuannya itu untuk memberi semangat, atau dia tujuannya itu sehingga dia akan tampak hebat, tampak berjasa di mata orang? Kita sulit kan menentukan ini. Sulit. Makanya sikap kita, makanya untuk kaitan ini sebisa mungkin nanti ini pada hikmah 11 itu nanti akan kita bahas lagi. Nah, itu lebih banyak dihindari. Tapi kalau terpaksa memang harus kita ceritakan karena tujuan-tujuan tadi, maka tidak apa-apa kita ceritakan. Makanya seperti antara sedekah sirri dan sedekah terang-terangan, itu kan lebih baik sedekah sirri. Karena itu jauh daripada riya. Tetapi kadang-kadang bisa lebih baik yang terang-terangan. Karena dengan terang-terangan ada nilai mendidik. Nah, itu loh. Saya dipaham ya? Anda malih? Kelas? Soal nomor 118. Mohon penjelasan tentang asrar atau rahasia-rahasia sholat 5 waktu. Jawaban, asrar yang terdapat di dalam sholat itu banyak sekali. Yang tidak mungkin kalau kita jelaskan satu persatu, itu tidak mungkin untuk jawabannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Kalau ingin tahu detailnya, ngaji. Ihya nih Bu. Nah ini cukup kita sebutkan sebagiannya saja. Sebagian di antaranya adalah sholat merupakan bentuk munajat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, dan bentuk penghambaan total. Nah ini, jadi rahasia yang tersembunyi di dalam amal itu ya, terutama dalam sholat ini, terutama dalam sholat itu adalah merupakan kalau dalam sholat adalah munajat kepada Allah. Di samping nilai munajatnya, ini juga pengagungan kepada Allah, juga merupakan memperlihatkan jati diri kita selaku hamba Allah. Karenanya di dalam sholat dianjurkan untuk khusyuk dan hatinya tercurah secara penuh. Nah, karena apa? Karena di sini munajat. Nah, masa ya seperti ini kita omong-omongan tapi jenengan omong-omongan kali pula tapi toleh rono-rono. Kan tidak selayaknya yang seperti itu. Nah, makanya ketika kita sholat ini benar-benar munajat kepada Allah. Walaupun kita membaca bacaan, tapi apa yang kita baca ini bukan ungkapan hati, tapi yang kita baca ini hanya lisan yang terucap. Padahal ucapan ini adalah gambaran hati. Tapi kalau hatinya kemana-mana,
itu kan yang digambarkan dan yang menggambarkan tidak sama. Itu kan? Keterangan saking kitab Ihya, Bayanu istiratil khusyuk wa huduril qalbi. Iklan anna adillata dzalika katsiratun. Famin dzalika qauluhu ta'ala aqimis sholata lidzikri. Bab menjelaskan tentang persyaratan khusyuk dan persyaratan mencurahkan hati di dalam sholat. Ketahuilah bahwa dalil-dalil tentang itu banyak sekali. Antara lain adalah firman Allah, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat karena ingat kepadaku. Lahiriah perintah ini menunjukkan arti wajib. Berarti kalau kita ini ketika sholat ini dalam kondisi lupa, artinya hati kita tidak tercurah. Berarti sama dengan lupa atau ini tidak tercurah. Ini berarti bertentangan dengan ingat kepada Allah. Berarti seperti orang ngelamun atau seperti orang ngelindur.